Sebelumnya Assalamualaikum Berarti warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Di sana gimana? Di mana Alhamdulillah. berarti ini? Posisinya di mana? Aku di Grobogan, Jawa Tengah. Oh, Grobogan. Iya. Masih puasa ya? Semangat. Sebelumnya Berarti tugas semester akhir? enggak, ini semester 4 sih. Oh, semester. Boleh ya aku perkenalan dulu ya? Nama aku Angelita Purnaryani. Saat ini sedang kuliah ya di Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan prodi psikologi. Nah, jadi kebetulan nih saat ini ada tugas dari mata kuliah pengembangan diri dan karir. Nah, tugasnya ini untuk mewawancara gitu salah satu narasumber yang sudah berkarir. Tuh. Ya kemarin sempat Tika ya? Ngabarin katanya gitu. Saya bingung juga. Soalnya kan ya dibilang kan karir saya bukan yang karir wah gitu kan. Jadi bingung ini gimana ya. Tapi saya kan buat tugas kuliah ya gimana kan yang nama saya juga pernah kuliah jadi nyari narasumber buat tugas kan susah gitu. Jadilah saya coba gitu, mudah-mudahan bisa ngebantu gitu. Bantu banget. Nah, Mbak tadi kan udah kirim ya latar belakangnya, boleh saya bacakan ya, bentar. Nama lengkapnya Risna Utami, lahir di Kuningan, Jawa Barat 21 Mei 1991. Merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang lulusan D3 Teknik Informatika, dan pada tahun 2012 mulai memasuki dunia penulisan dan sudah punya 8 novel yang diterbitkan penerbit mayor dan didistribusikan ke seluruh toko buku besar di Indonesia. Dan sekarang ini selain menjadi editor juga merangkap menjadi Chief Operating Office Lokal Media. Luar biasa Mbak Risna ini. Nah, makasih. Tahapannya benar-benar nggak nyangka itu kita. Nah, dengan tahapan yang dicapai saat ini berarti bisa dibilang ya Mbak Risna ini punya karir yang cukup matang lah ya. Nah, Ya, bisa dibilang begitulah. Kalau dari pengalaman dari bawahnya itu, dari ngerasain gimana jatuh bangunnya ngeraih impian ya gitu. Yang sekarang itu udah impian saya gitu. Nah, aku ada pertanyaan nih Mbak, untuk mencapai di tahap ini bagaimana sih Mbak Risna ini, strategi apa yang Mbak Risna lakukan dalam mengawali karir, terus prosesnya apa aja sih sampai sekarang ini udah di tahap ini gitu? Kalau awalnya itu kan pertama saya waktu sekolah SMA itu nggak tahu yang namanya dunia kepenulisan itu benar-benar blank gitu kan, nggak tahu gitu. Awalnya itu pertama lulus sekolah SMK, belum kuliah kan, SMK kerja dulu di pabrik, ya kan, di pabrik gitu, merantau. Udah merantau, ternyata saya nggak sanggup untuk kerja jadi kerja pabrik, buruh pabrik. Pulang lagi ke kampung halaman, kerja di toko segala macam lah, kerja, tapi itu cuma bertahan paling lama itu 1 bulan gitu. Paling lama hati saya itu nggak di nggak di sana gitu. Kalau kerja benar-benar nggak di sana, Nggak srek gitu ya? Terus saya cari, oh kerja ini saya coba, ternyata juga nggak ini terakhir kali itu. Nah terus akhirnya saya putus asa lah buat nyari kerja. Coba kuliah, juga coba ngambil D3. Setelah lulus kuliah dapat lagi kerjaan di sekolah kayak operator gitu, sekolah. Tapi ternyata 1 tahun itu sama, hati nggak serang, bener-bener. Tapi itu juga sambil nulis ya, nggak serang. Tapi itu udah nulis berarti. Jadi operator itu tahun 2015. Itu juga sudah sambil nulis. Dan itu tuh
ketika jadi operator itu benar-benar pergolakan batinnya benar-benar aduh saya pengen keluar, saya pengen cari yang lain lagi gitu. Apa sih saya cari, apa yang benar-benar saya inginkan, saya benar-benar merenung apa sih yang saya pengen. Oh yang kerja ini enggak, hati nggak tertarik, nggak bahagia lah istilahnya gitu ya. Saya nggak bahagia kalau apa ya. Setelah itu ya yang buat bahagia saya itu cuma menulis. Yang buat bahagia benar-benar yang buat saya apa namanya, nggak ada beban sama sekali yang menulis. Akhirnya saya putuskan keluar dari operator itu, dari sekolah. Meskipunnya orang tua juga ada pertentangan sedikit lah, katanya kan pengennya orang tua jadi PNS gitu kan. Jadi PNS ya. Tapi ya akhirnya saya ya keras kepala gitu kan, daripada saya nggak bahagia gitu, lebih baik ya saya kejar mimpi saya. Nah, terus udah itu setahun saya kembali nulis, dapat 1 novel, alhamdulillah dapat 1 novel terbit. Tahun berikutnya itu tahun 2018 tuh tiba-tiba temen pemilik Lokamedia itu kan masih teman ya, teman kepenulisan itu di Facebook saya mencari lowongan editor. Ya sebenarnya nggak punya basic editor gitu kan, cuma saya basicnya ya emang saya suka baca-baca tentang kepenulisan, misalnya baca-baca tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia secara otodidak di internet gitu. Yaudahlah saya coba yang penting ya coba gimana lah. Berarti tiga seleksi. Pertama kan tulis, wawancara, prakteknya langsung lah. Alhamdulillah nggak nyangka dari berapa ke 50 yang daftar dipilihkan 12 editor. Terus setahun tiba-tiba banyak yang mengundurkan diri. Jadi berarti sampai sekarang tinggal editor Lokamedia itu berarti tinggal 3 sama saya. Terus baru kemarin saya juga nggak nyangka ini tiba-tiba pemilik Lokamedia, ownernya, CEO-nya Kak Devi bilang, Kak mau nggak jadi wakil saya gitu, wakil CEO kayak. Ya saya mikir-mikir lagi gitu kan, saya bener nggak ini gitu. Apa saya mau gitu. Pikir lagi tuh, yuk Kak katanya, Kakak itu bisa gitu kan, Kakak mampu, keluarlah dari zona nyaman Kakak, keluar katanya gitu. Misalnya kan tipe orangnya tadinya ya nggak mau ribet gitu kan, kalau editornya paling berhubungannya secara ini aja kan ya, naskah aja gitu, teks paling, gitu ya. Iya gitu kan, saya nggak mau yang lebih ribet dari itu gitu kan. Tapi bilang ya udah deh lah, saya pengen coba yang lain gitu, yang lebih menantang lagi gitu. Alhamdulillah tadi baru mulai sebulan nih, baru udah sebulan jadi chief operating office nya Lokamedia. Itu perjalanan yang paling bikin itu sih yang perjalanan nyari jati diri, nyari passion aku itu apa gitu. Yang paling benar-benar bikin sampai ada dropnya, jatuh bangunnya gitu ya, semangat. Gimana sih rasanya berada di suatu tempat, kita ngerasa asing, kita ngerasa oh ini bukan tempat saya, ini bukan istilahnya rumah saya gitu, bukan tempat saya untuk pulang. Sama aja kan pekerjaan juga kan sama seperti rumah gitu kan. Bener itu pergolakan batinnya nggak bisa dibilang ya bisa jadi masa lalu yang menyedihkan juga lah gitu. Penuh perjuangan gitu. Gimana nyari kerja tapi udah dapet, tapi hati nggak nyaman gitu.
I know. Dan itu Nah, kalau berarti strateginya sih kalau ya oh, apa enggak, berarti kan dari awal itu, dari yang merintis jadi editor ya, sampai sekarang itu berapa, apa ya, bukan berapa sih, seberapa sering gitu menghadapi konflik, terus gimana sih cara Mbak Risna itu buat itu strateginya itu? kalau konflik sih pasti ada aja ya. Oh iya, iya. Ada berbagai macam Pasti. penulis itu kan. Penulis ya, ada ya yang malas atau yang ada. Saya pernah yang paling bikin saya, yang biasanya saya sabar gitu ya, saya sabar menghadapi ya para penulis yang aneh-aneh gitu. Ini ada yang lebih aneh itu mungkin karena dia merasa dia penulis yang udah lumayan terkenal, udah banyak karyanya sudah jadi ngerasa saya direndahin. Padahal saya saya ngasih tahu bahwa ini ceritanya flat gitu, ceritanya kurang ini gimana kalau tambahin ini ya. Saya mau saya nggak mau diubah katanya gitu. Saya pengennya begini aja gitu. Tapi kan ini benar-benar ini, terus penulisannya juga kurang, acak-acakan, kosakatanya nggak sesuai dengan KBBI sekarang. Jadi dia istilahnya dia penulis mungkin era 90-an gitu ya. Jadi dia pakai ejaan bahasa Indonesia yang lalu gitu kan. Coba deh Kak, cek lagi yang baru. Sekarang itu ada yang baru begini. Oh pokoknya saya mau begini. Aku udah debat. aku nih ngehubungin Kak Devi CEO. Devi, aku udah nyerah lah gitu, nyerah sama penulis yang ini gitu kan. Itu jangan begitu kan. Cuman kakak yang bisa nyelesain naskah ini gitu kan. Kan saya bisa, ya udah aku coba lagi ya. Aku gini. Tapi akhirnya ya lama-lama sih aku kasih pengertian, tapi aku juga agak sedikit terserah lah gitu kan. Dia mau gimana, tapi aku yang kesalahan fatalnya aja yang aku pertahanin, yang harus dia perbaiki gitu. Tapi kalau yang kesalahan yang enggak terlalu ini mah udah biarin aja lah, terserah dia gitu. Paling kesalahan yang fatalnya aja gitu. Alhamdulillah berhasil terbit itu, alhamdulillah. Sampai mungkin kata-katanya tuh kayak yang merendahkan saya gitu. Mungkin karena saya editor yang masih baru gitu ya, kayak, ya bisa dibilang ya baru 2 tahun kan gitu ya. Enggak kayak bukan editor penerbit besar kayak Gramedia kayak gitu. Dia kan penulis ini ya pernah terbit di Gramedia gitu kan. Tapi itu dia tahun 90-an. Udah kan harusnya perkembangan zaman kan. Iya, betul. Ya lebih ini gitu. Itu ngototnya benar-benar. Saya yang biasanya nggak pernah kirim chat pakai kata-kata kesal gitu, wah saat itu benar-benar ini, yaudah Kak, kalau kakak ini saya ini gitu kan. Jadi saya nggak pernah begitu. Itu pertama kalinya saya pernah marah sama penulis gitu. Sampai nangis itu. Saking jengkel. Kayak yang diremehkan. Iya. Mungkin yang lainnya mungkin karena ya kendalanya juga mungkin kadang fasilitasnya juga gitu kan. Fasilitas untuk jadi editor juga kan, misalnya tiba-tiba laptop mati. Gitu kan, harus ini sementara deadline ini yang deadline mendesak gitu kan, jadi nggak bisa dimundurin lagi soalnya kan sudah jadwal terbitnya terus gitu kan, sementara kliennya penulis mintanya cepat gitu kan. Itu yang paling ini, jadi saya biasanya bikin jadwal misalnya sehari itu saya ngedit berapa bab berikut, terus istirahatnya berapa, dari jam berapa gitu biar ke manage
antara kehidupan pribadi sama pekerjaan. Berarti udah diatur ya di jadwalnya gitu kan, Iya. biar Soalnya paling itu mempermudah. saya tipe orang yang apa ya, kalau nggak dibuat daftar gitu, dan tipe orang yang apa ya kata gitu, gampang panik gitu. Kalau gampang panik kalau ya. Nggak terorganisir gitu, aduh bingung nih ngerjain dari mana gitu ya. Bingung, iya. Jadi makanya di kamar saya banyak tempelan gitu. Oh ini ngerjain ini dulu, ini jam sekian, ini banyak tempelan. Sama sih, saya juga gitu. Nah, untuk menjadi sekarang berarti editor ya, penulis gitu. Mbak Arisna ini merasa sih ada manfaatnya nggak sih untuk orang-orang di sekitar gitu? Manfaatnya itu apa? Ya untuk manfaat sih secara pribadi aku nggak tahu ya, tapi beberapa penulis yang pernah aku editori kemarin sering WA chat atau itu katanya yang ngucapin terima kasih gitu, karena enak katanya kalau dieditorin sama saya gitu kan, ininya misalnya ilmunya katanya begitu. Baru kemarin juga ada yang chat katanya terima kasih katanya, kadang dia berkat yang hasil catatan saya itu buat dia bisa digunakan, dia lolos untuk penerbit mayor, penerbit besar kayak gitu. Nah katanya kemarin, Kak mau nggak bukunya, nanti aku kirim ya. Alhamdulillah kan ya gitu. Saya juga jadi editor ya, awalnya ya jadi editor aja gitu kan. Yang penting saya jadi editor, saya kerjakan apa yang yang diberi tugas gitu kan. Saya nggak mikirnya biar disanjung, dipuji sama orang gitu. Emang sih saya itu niat jadi dulu itu waktu saya kalau mau jadi editor harus memberi ilmu juga gitu. Soalnya pernah saya nerbitin novel itu, editor saya gitu kurang dia ngebetulin apa yang salah saja, tapi enggak menunjukkan misalnya ini salah katanya, ini harusnya ini, enggak begitu. Jadi Nggak ada masukan gitu ya? dijelaskan gitu, enggak ada masukannya, enggak ada jelas ini. Jadi saya bertekad kalau jadi editor saya harus bisa menunjukkan memberi masukannya yang itu bisa digunakan gitu kan oleh penulis gitu. Jadi nggak cuman dapat nih bukunya begini gitu kan. Biasanya kalau penulis yang saya editor itu catatan di lembar Microsoft-nya itu banyak. Udah kayak catatan kuliah, udah kayak catatan itu banyak di pinggirnya. Karena itu demi kebaikan juga ya Mbak ya. Mereka nggak keberatan, alhamdulillahnya. Saya sih senang aja gitu. Kemarin ada beberapa terakhir sih kemarin katanya, padahal dia juga kan ada editornya gitu kemarin, tapi dia mau ngasih bukunya cuma ke saya. Jadi saya terharu juga gitu. Merasa spesial gitu ya Pak, terharu. Iya, saya merasa berarti ternyata jadi editor tuh bisa lebih dari sekedar editor gitu. Alhamdulillah gitu. Awalnya kan nggak begitu, nggak ada tujuan sampai ke sana gitu. Alhamdulillah kalau mereka bisa mengambil hal yang positif dari apa yang saya berikan gitu. Jadi ya istilahnya najar berarti kan ya, najar. Kalau kan saya kan kalau jadi editor saya akan menjadi editor yang baik gitu kan, berarti kan najar saya udah terpenuhi dengan mereka mengambil sisi positifnya. Berarti kalau boleh aku simpulin ya Mbak, dari cerita Mbak tadi berarti jangan takut keluar dari zona nyaman gitu ya. Iya, jangan takut dari zona nyaman, terus cari apa yang hati kamu inginkan gitu.
jangan sampai kamu terjebak dan kamu nggak bisa keluar. Itu bisa istilahnya jadi depresi lah, jadi kesehatan mental itu benar-benar kesehatan mentalnya nanti Bisa down. iya bisa down, bisa jadi penyakit gitu. Betul. Jadi penyakit. Saya misalnya itu juga gara-gara itu yang saya misalnya berat badan nggak pernah lebih dari 36 gitu. Tapi setelah saya menemukan apa yang saya inginkan, itu pekerjaan yang saya inginkan, alhamdulillahnya terus naik gitu berat badan saya. Karena saya gemuk dulu benar-benar kurus gitu. Bahagia Kalau berarti. kita makan hati ya, makan hati gitu kan. Makan hati gitu. Yang benar-benar ya, meskipun menghadapi penulis yang berbagai macam, yang pas kepala, yang ini, tapi bawa happy, benar-benar happy. Terus misalnya atau deadline yang ketat, tapi benar-benar bikin happy. Karena itu pilihan dari hati juga ya. Iya. Dan pokoknya yang namanya pilihan hati mah pasti bikin kita happy, bikin kita merasa ya apa namanya kita rumah kita ya di situ gitu. Betul. Terus tadi Mbak juga bilang soal kritikan, berarti jangan cuma mau mengkritik tapi nggak mau dikritik gitu. Iya. Jadi manusia Ya, jadi harus imbang gitu, iya, harus balance. iya harus imbang. Saya juga jadi editor juga, siapa yang mau masukan atau apa gitu kan, silakan. Makanya sampai sekarang dengan para penulis itu alhamdulillah masih komunikasi masih terjalin. Atau kalau misalnya ada yang mau, Kak, aku minta pendapatnya naskah ini gimana gitu. Padahal lebih konteks enggak dalam konteks dengan lokal media, kerjasama dengan lokal media, enggak. Saya nggak menutup silaturahmi dengan penulis yang pernah saya editori gitu. Alhamdulillahnya kami masih terjalin gitu. Oke, terakhir nih Mbak, ada pesan-pesan nggak sih buat ya kayak buat saya gitu, buat mahasiswa yang belum mencapai karir gitu, ini masih tahap belajar kan ini kita gitu. Ya seperti yang tadi saya bilang kan, cari passion kamu sendiri, temukan sebelum jangan terlambat. Boleh sih, boleh coba-coba boleh, tapi jangan jangan takut untuk keluar gitu dari zona nyaman untuk mencari lagi. Itu boleh coba-coba, tapi jangan takut untuk mencari lagi gitu. Boleh. Terus ya pernah ya banyak-banyak berdoa juga saya. Doa Berusaha ya berdoa gitu. Itu minta petunjuk ke Allah. Ya Allah, tunjukkan mana yang terbaik buat saya gitu. Itu kan juga saya yang paling saya sukai ya menulis itu ya, alhamdulillah itu petunjuk. Setelah saya putus asa, bingung, saya mau petunjuk apa, menulis gitu kan. Saya temukan dulu dari sekarang temukan dulu kamu apa yang kamu sukai sekarang, punya apa, minatnya di bidang apa gitu. Iya, minatnya apa, temukan. Misalnya kalau misalnya minatnya sekarang minatnya apa? Aku apa ya? Belum itu sih, masih labil ya, kadang pengen jadi ini ya jadi itu. Masih belum terarah. Untuk emang untuk karir itu emang harus diputuskan ini sih dari sekarang apa gitu minatnya. Jangan sampai terombang-ambing kayak saya gitu, terombang-ambing ke sini nyari ke sini gitu. Ya gitu aja, jangan takut keluar dari zona nyaman, cari minatnya apa yang kamu sukai ya. Terus banyak-banyak berdoa, banyak beribadah, udah gitu aja.
Sabar ya. Oh iya Lagi pasti sabar. itu Kalau nggak sabar kita ini ya sama sabar. aja gitu, sama aja bohong. Heeh. Oke, Udah, apa lagi? udah. Makasih loh Mbak, Mbak Risna ini luar biasa sekali loh. Sama-sama ya. Masih muda, cantik, pinter gitu. Alhamdulillah bisa ngebantu gitu kan. Iya. Tadinya juga ya ragu soalnya ya bilang saya kan masih bilang ya kecil-kecilan gitu lah, pekerja kecil-kecilan. Tapi bagi saya itu luar biasa sekali. Ya semoga semuanya lancar Amin. sampai lulus terus menemukan Passion. karir yang benar-benar bikin happy gitu kan, bikin pergaulan juga jadi luas gitu Iya. kan, jadi luas gitu. Oke, udah sih Mbak, aku rasa ya sudah cukup. Ya udah. Makasih banyak buat waktunya, buat bantuannya. Ya, sama-sama. Maaf kalau ada kekurangan kata gitu. Saya juga mohon maaf. Emang cuman segini gitu. Pengalamannya saya cuma segini gitu, kalau nggak besar kayak yang sudah punya karir yang lebih wah gitu kan. Oke. Baik. Makasih ya Mbak sekali lagi. Yang sehat-sehat buat Mbak Risna. Semoga Ya, karirnya sama-sama, terus semoga melesat sehat, gitu ya. Amin. Nanti kita semoga kita bisa ketemu lagi, Iya. bisa komunikasi lagi. Saya pengen tahu apa nih kira-kira minatnya gitu. Dia jadi penasaran ya apa gitu. Bisa ditebak-tebak gitu ya. Kira-kira jadi apa? Jadi apa ya? Semoga sukses saja ya. Amin. Oke, makasih Mbak buat kesempatan kali ini. Aku akhiri ya. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.